Oke, selamat bertemu kembali pada kawan-kawan yang hampir 1 bulan ya kita nggak ada pertemuan, tidak ada ngisi konten karena memang kebetulan Lebaran kemarin Bang Abdul ya. Lebaran, puasa, jadi energi, ya kami nyebutnya energi lebih banyak untuk ibadah. Meskipun ini adalah bagian dari ibadah karena kita memberikan informasi, kita memberikan pembelajaran, kita memberikan pengetahuan kepada kawan-kawan semua termasuk motivasi-motivasi dalam kehidupan. Dan hari ini band podcast atau Bang Eko Ngopi Podcast, alhamdulillah sudah kedatangan seorang tamu yang mungkin di luar dugaan kawan-kawan, sering ketemu tapi pasti nggak bakalan nyangka kalau ini bersedia hadir di Bang Eko Ngopi Podcast. Dan ini adalah manusia silver, kawannya Gatot Kaca. Manusia silver nih besinya ada di luar. Kalau Gatot Kaca itu uratnya kawat, tulangnya besi, ototnya yang baja. Oke, selamat pagi Abang si manusia silver. Apa kabar pagi ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja Bang. Ini perkenalan dulu dong Bang. Siapa nih nama Abang Bang? Nama aku Febri. Febri. Sekarang usia berapa dah Bang? 23. 23 jalan 24 atau 22 jalan 23 nih Bang? 23 jalan 24. 23 jalan 24. Nah, Bang Febri ini adalah seorang manusia silver yang kesehariannya menjual jasa di perempatan untuk menghibur masyarakat yang sedang berada di dalam antrian nunggu lampu hijau menyala. Begitu Bang Febri ya? Iya Bang. Jadi Bang Febri ini sebenarnya bukan, mungkin ada sebagian orang yang menganggap ini kok aneh, kok mau seperti ini dan sebagainya. Oke, yang pertama Bang, bagaimana Abang bisa jadi manusia silver? Apakah memang sejak lahir udah seperti ini warna kulitnya? Atau seperti apa Bang? Cerita Bang. Tidak terduga lah yang jelas. Oke, tak terduganya gimana nih Bang? Dulu Abang nih asalnya dari mana sebenarnya? Dari Pekanbaru juga? Palembang. Dari Palembang. Merantau ke Pekanbaru. Itu di usia berapa Bang? Atau sekitar tahun berapa itu? Sekitar 18 tahunan lah. 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, sekarang 23 berarti lebih kurang 5 tahun. Usia 5 tahun? Lebih kurang 5 tahun. Oh 5 tahun yang lalu gitu. Berarti 2018-an ya? Iya. Atau Pekanbaru. Itu waktu Abang merantau ke Pekanbaru sudah punya tujuan pengen kerja di mana atau ada kebayang apa gitu enggak? Dulunya udah rumah makan kerjanya. Awalnya di rumah makan. Itu sekitar berapa lama tuh Bang? 1 tahun. 1 tahun. Di Saribuana. Di Saribuana. Di rumah makan Saribuana ini untuk yang Kota Patin. Kota Patin yang di Teratak Buluh itu ya? Iya. Oke, ini untuk owner Saribuana dan owner Kota Patin. Ini ada Bang Febri yang dulu pernah ikut andil dalam kesuksesan Kota Patin dan Saribuana, dan hari ini lebih memilih jalur apa nih kalau kita sebut, kalau dalam lagu nih kayaknya jalur indie ini ya. Ini jalur indie, berkarir solo. Keren Bang. Tak banyak yang punya keberanian mental untuk untuk bisa berkarir dengan ini. Abang tegang apa karena pakai baju besi atau gimana nih Bang? Tegang suasananya lah. Tegang suasananya. Ini gimana supaya cair, gimana biasanya nih? Gak tahu lah Bang. Biasa menghibur-hibur di sini, diam aja. Ini Abang menghibur nih Bang sekarang nih Bang. Ada sambil duduk nih biasa adegannya kayak mana Bang kalau di jalanan?
Nggak ada kan, senyum-senyum aja. Hah? Senyum-senyum, dada-dada lah yang jelas. Oke, hiburan hiburan Bang Febri ini menghibur orang dengan senyum dan dada-dada sudah cukup menghibur. Oke, Bang Febri, ketika apa sih sejarah Abang kok sampai merantau ke Pekanbaru atau keluar dari Palembang? Ada enggak sejarah yang bisa Abang sampaikan ke kita? Sebagai ini, sebagai apa namanya, sebagai pembelajaran lah kepada kawan-kawan yang punya keinginan merantau gitu. Sejarahnya Iya. ekonomi yang pertama. Oke. Orang tua hari ini masih ada? Masih ada, adik ada juga. Aktivitas orang tua apa Bang di Karet Karet? Abang di Palembangnya di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oke, ekonomi bagaimana ya Bang maksudkan? Ekonomi lah, ekonomi nggak mencukupi lah untuk keluarga yang jelas. Oke. Lainnya? Adik ada kan. Tapi Abang bukan karena diusir dari rumah kemudian kabur kan? Enggak. Adik masih ada 2 lagi. Abang anak nomor? 1. Anak pertama, jadi 3 beradik. Ya, anak nomor 2 di Palembang, kerja di PT apa tuh nggak tahu aku. Udah berapa lama nggak pulang? Sama berdua nggak ada yang pulang. Sama adik yang bungsu aja yang di rumah. Jadi ini sejak ke Pekanbaru belum ada pulang? Belum, sama adik yang cewek, adik yang cowok belum juga pulang. Berkabar masih tapi ya? Masih. Orang tua gimana sekarang Bang, kondisi sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Aku tertarik Bang dengan kalau Abang cerita. Kalau nggak cerita tentu aku gimana mau tertarik ya kan? Iya. Sejarah Abang bisa sampai kepada jadi manusia silver ini gimana? Berhenti kerja. Oke. Nggak ada kerjaan yang pertama. Daripada nggak makan kan, lebih baik makan lah, cari makan aja cukup, mudah. Nah, siapa yang bawa Abang ke sini? Jadi manusia silver ini gitu? Nggak ada yang bawa, kemauan sendiri. Idenya dari mana Bang? Idenya nengok-nengok orang lah. Enggak. Ini kan fenomena manusia silver di Pekanbaru itu kan baru sekitar berapa tahun ini dulu ya? Sekitar 2-3 tahun ya. Sekitar 2-3 tahun ini. Abang berarti melihat orang yang di perempatan lain atau ketemu di perempatan lain kemudian ikut gitu gimana? Enggak. Tengok di swalayan itu juga. Kepingin kan lagi nggak kerja kan. Pengen ikut. Oke. Diajaknya lah oleh bapak itu. Siapa nih Bang? Bapak Baharudin. Bapak Baharudin yang hari ini masih udah pulang ke Jawa. Oh, dia artinya dia yang orang apa namanya? Pencetus pertama ya? Iya, di Merpoyan Swalayan. Yang duluan dia. Di Merpoyan Swalayan duluan dia. Dan hari ini kan di hampir banyak jalan itu ramai Bang. Jadi di kelompok Abang ada berapa orang sekarang? Sendiri solo sekarang. Kawan udah kerja semua. Solo karir ini itu makanya saya katakan tadi ini adalah jalur indie memang solo karir. Ada manajemennya ini enggak? Nggak ada Bang. Nggak ada. Manajemennya sendiri. Manajemen sendiri, produser sendiri, pencipta lagu sendiri. Bikinnya sendiri-sendiri. Bikin sendiri-sendiri. Individu. Oke. Jadi memang tidak ada yang artinya yang mengkoordinir atau siapa yang mengkoordinir gitu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Oke. Selama ini ada yang artinya mengganggu atau dalam Abang beraktivitas? Banyak lah Bang. Banyak orang yang nggak suka tuh banyak. Biasanya dalam bentuk apa tuh Bang gangguan itu? Nggak suka aja. Badan besar kerja kayak gini, apa nggak ada kerjaan lain katanya? Bilang lah ini kerja bilangnya kan? Ya, aku bilang lah ini kerja juga cari uang. Kalau nggak ibu carikan aku kerja, nggak mau juga dia nyarikan kerja. Nah, itu dia memang harus kayak gitu Bang. Sekarang tinggal di mana Bang? Nggak ada tempat tinggal Bang. Gimana di situ di Indomaret tempat tinggal? Jadi segala bentuk keperluan diri letaknya di bawah atau tinggal di Indomaret? Kalau bajunya tinggal di laundry. Tempat rumah laundry itulah ngambil situ langsung tukar lagi. Bagi orang yang pernah melihat sebelah mata dengan profesi seperti ini harus jaga-jaga. Yang melihat sebelah mata saja nyuci sendiri. Bang Febri nyuci bisa di laundry.
Bayar tuh kan bang? Bayar 5.000 sekilo. Iya. Ini nggak panas bang? Tambah panas, tambah bagus ya. Tambah panas, tambah dingin dia. Oh kalau tambah panas tambah dingin. Iya. Makanya tahan di ini ya, Mm-mm. tahan di tengah panas. Iya. Jalanan lumayan ya panasnya, apalagi jalanan kota Cuman Pekanbaru. cuman telapak kakinya yang nggak tahan tuh. Karena dia nggak kena. Oh karena nggak dipakai. Iya. Kalaupun dipakai dia pasti habis juga ya karena Iya. kegesek-gesek di aspal. Iya. Paling kakinya yang merah pulang dari itu. Nggak bisa jalan lagi. Kalau pakai sendal lucu kali ya, manusia silver tampilan besi semua tapi pakai sendal gitu. Iya. Nggak boleh sama gurunya pakai sendal. Harus Oh, tahan. Pak Baharudin sebagai guru. Iya. Ini petuah-petuah guru ini memang harus dipegang. Jangan sampai dilari. Iya. Bisa salah ini nanti bang. Jangan sampai mengecewakan dia. Tapi dengar-dengar kabar dari yang disampaikan bahwa kalau sudah begini, orang puasa 30 hari. Abang bisa kalau kerja ini setahun, puasanya bisa setahun nih. Benar gitu bang? Bisa setahun karena nggak minum, nggak makan, payah. Nggak nggak merokok juga, Jadi tahan aja. Tahan panas, tahan semuanya, harus ditahan. minum pakai pipet? Nggak bisa juga, nyentuh juga, catnya nyentuh juga. Oh, cat ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam Iya, dalam badan ya. organ tubuh kita lain jelas lah. Nempel nanti dia Luar biasa juga bang ya. Pengorbanan untuk mendapatkan rezeki. semangkuk, sepiring nasi lah yang jelas tuh perkorbanannya. Berat, Ini halal nih kan bang? halal lah. Ya. Marah pula kalau halal. Ya makanya mencari yang halal nih susah bang ya. Tapi Ya, gimana nikmat rezekinya bang? alhamdulillah. Nikmat. Nikmat, lancar juga. Bisa ngirim sama orang tua juga. Alhamdulillah ini yang paling penting. Karena apapun yang kita kerjakan orientasinya adalah untuk menyenangkan orang tua. Orang tua tahu nggak bang di sini? Nggak tahu, mungkin kalau tahu marah, bohong juga. Jadi aku bilangnya apa di sama orang tua? Kerja yang lain lah, nggak kerja ini yang dibilang. Minta kerja rumah makan dibilang kan. Iya, iya. Pernah nggak orang tua video call lagi kerja gitu? Nggak, HP di nonaktifkan kalau lagi Oh, kerja kan. profesional kawan-kawan. Nggak kayak Abdul. Abdul kerja HP-nya bisa 24 jam tuh. Nggak tuh Dul? Kerja HP nonaktif. HP-nya pun nggak dibawa lah kalau kerja kan. Ditinggal, disumpetin. Nah, enggak maksudnya itu kan abang tinggal di Indomaret. Tentu perlengkapan abang tidak hanya sebatas pakaian. Kalau pakaian mungkin kan bisa lah di laundry yang tercuci itu kan. Yang lain-lainnya. Nggak ada bang, tidur aja di kursi udah. Di mana? Tidur aja di kursi Indomaret udah. Nggak ada Oh, yang di perlengkapan. kursi-kursi yang disediakan di luar Iya, itu. di luar itu. Atau Indomaret itu punya abang enggak? Apa? Indomaret itu punya abang enggak? Karena udah tinggal di situ, orang Enggak, yang di dalam kerja gitu. enggak apa-apa. Jaga juga, jaga-jaga motor orang tuh kan. Oh, sambil sambil Iya, jaga parkir kalau iya, malamnya. iya. Dapatlah uang 10-20 kan untuk makan, jaga-jaga parkir motor kan. Kalau 10-20 kalau udah malam nggak mungkin lah bang. Jadi rata-rata lah bang. Ini mohon maaf, sebulan kita bisa dapat berapa? Sulit bang, dibilang pun nanti nggak percaya. Nggak ada yang nggak dipercaya hari ini bang. Karena 10.000 bisa makan sampai 3 kali makan. 100.000 bisa sekali makan cuman. Tapi kan toh ternyata dengan penghasilan abang yang per bulan, abang katakan abang masih bisa ngirim ke orang tua yang nominalnya tentu tidak, mungkin tidak tetap ya. Tapi alhamdulillah dengan begini kan abang masih bisa tetap menyenangkan hati orang tua dan tidak membuat risau orang tua lah namanya petik. Orang tua nggak ada nanya-nanya suruh pulang apa gitu bang. Suruh semua, suruh pulang semua. Adik suruh, aku disuruh juga pulang.
Jadi alasannya Iya, nggak ada aja lebaran nggak ketemu. memang belum pernah pulang sama sekali. Iya, sedih rasanya, sedih. Itu ada yang di sana memang kerja di PT atau dia punya perusahaan sendiri kayak abang juga? Nggak kerja di PT. Kerja di PT. Lupa aku Tapi nama. dia ada pulang ya? Sama nggak pulang-pulang juga. Malahan jalan-jalan dia. Oh, malah dia liburnya pergi jalan kemana-mana gitu. Iya, malah ke Ancol ya ada sama-sama kawan-kawan kerjanya. Lebaran sebelum Tapi lebaran. masih kontak-kontakan ya, alhamdulillah masih Masih. kontak-kontakan. Ini bang, menurut pendapat abang Lan, apa yang abang bisa ambil hikmah dari abang seperti ini hari ini? Apa yang abang petik lah ilmu dari, oh dengan aku begini aku bisa apa, aku merasa apa gitu. Ya, yang jelas merasa kuat lah bang. Kuat mental, kuat hinaan, kuat caci maki, kuat semua. Kuat omongan orang. Oke. Jadi hikmahnya jadi lebih tegar ya Iya. menghadapi ya gonjang-ganjing muncung orang lah Iya. kita sebut. Jadi telinganya udah tebal lah yang jelas. Hmm. Ada yang baru ditengok anaknya udah nangis marah orang tuanya. Oh ada juga kayak gitu. Iya. Itu yang penyebab kita kena marah, anaknya nangis. Nengok kita kayak gini serem, anaknya nangis. Marahi orang tuanya. Ada yang ngasih uang 1.000, udah ngasih uang 1.000, marah juga. Marah juga. Iya. Udah 1.000 marah lagi. Iya, itu kejam. Kalau ngasih besar nggak juga ngasih 1.000 kan. Marah juga. Kalau besar marah mendingan ya. Iya, mending itu. Ini 1.000 Ada marah. pembujuk udah 1.000 marah lagi. Iya. Mendingan gak usah ngasih kan. Iya. Jangan kan 1.000, ngasih 100 rupiah aja ada yang marah. Terus niat dia ngasih itu apa coba? Nggak tahu itu bang, udah pribadi kan diterima. Nggak ada paksaan, nggak ada ituan kan. Semua dengan sukarela. Berapa dikasih orang, terima dengan ikhlas. Sedih juga dulu. Udah ngasihnya 1.000, ada yang 100 perak lagi, marah lagi. Iya. Mendingan tabrak aja lampu merah tuh kan. Nggak usah berhenti ya kan. Ada yang ngasih uang dolar. Dolar. Paling kalau ditukar rupiah 3.000. Maksudnya dolar memang dolar. Iya. Ada yang ngasih uang Australia, ada juga logam. Oh dolarnya dalam bentuk logam. Iya. Oh ini bukan ngasih judul ini enggak. Kalau Ini buruk-buruk sangka ini daripada menuhin kantong. Kayak gitu. Ada yang langsung mau ngajak, ikut aku aja. Maksudnya ikut aku aja gimana nih? Ikut aku aja, tinggal di rumah aku aja. Nggak usah repot-repot pak, aku bilang kan. Dia ngajak untuk kerja di rumahnya. Iya. Sebagai? Nggak tahu lah, mungkin apa dia nggak ada anak laki-laki, apa nggak ada. Udah nggak ada anak kan, apa emang nggak ada anak kayak gitu. Ngapa nolak? Kan kita belum tahu nih ya. Mungkin Bang Febri ada nanya enggak? Aku ikut bapak mau ngapain gitu? Nggak ada nanya. Tinggal dia bilang tinggal aja di rumahku, tapi nggak jelas tinggal rumahnya di mana, tinggal di mana nggak jelas. Nah ini yang ngomong sambil lewat atau memang sengaja nyamperin? Enggak, sambil lewat, sambil lampu merah tuh. Sambil lampu merah, Iya, dia berhenti. Berhenti ngasih uang kan sambil ngomong, mau ikut aku enggak katanya. Oh makasih aja, aku bilang kan makasih bu. Apa nggak dicoba? Mana tahu diangkat jadi menantunya? Enggak lah. Rumahnya udah Indomaret, nggak bisa lagi. Nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi kalau untuk mungkin kan hari ini rezekinya ini, ada enggak abang punya bayangan apa ke depan, berharap apa atau gimana? Jauh deh berharap sih berharap punya uangnya tuh berharap bisa bikin usaha yang jelas. Artinya ada bayangan apa gitu? Belum tahu lah. Pokoknya bikin usaha uangnya. Tuh bikin usaha. Belum tahu apa entah pecel lele entah apa kan. Yang jelas untuk usaha uangnya ke depannya. Tapi sampai hari ini udah ada ngumpul-ngumpul untuk tabungan ada ya, tapi kan ada sedikit-sedikit. Ya, kita nabung sedikit-sedikit Bang, jarang nabung banyak-banyak Bang. Iya. Karena segitu-segitu aja penghasilan kan. Oke Bang,
Saya mau nanya apa Bang ya? Nggak tahu. Dul, mau nanya apa Dul? Karena sebenarnya dari Bang Febri ini seluruh apa yang dilakukan adalah pembelajaran bagi kita. Artinya jangan mudah nyerah, Ya, jangan mudah pantang menyerah kan. pantang menyerah kan. Iya. Kemudian ketika abang keluar dari rumah kan resikonya jelas. Iya. Jauh dari orang tua, makan harus cari sendiri, semua harus sendiri. Dan pembelajarannya adalah apapun yang kita lakukan resiko ada dan kita harus hadapi resiko itu. Banyak risikonya tengah jalan. Tangkap 10 PP, udah 2 kali tangkap 10. Sudah pernah. 2 kali. Terus dilepaskan lagi. Lepaskan lagi, diajak keliling-keliling kota aja. Iya, sambil refreshing. Iya, Ngajak refreshing. Pembelajaran. Tapi di sini nggak diambil uangnya kalau ditangkap. Kalau di kota diambil. Kalau di kota maksudnya Di kota. oh daerah kota, Kota. daerah kota. Oh, kalau sana diambil. Iya, kalau di Merpoyani enggak, udah 2 kali ya enggak diambil. Mohon maaf nih Bang, Abang dulu pendidikan sampai SD aja. namatkan SD. Iya, SD. SMP sampai kelas 2. Sampai SMP kelas 2. Iya. Di SMP kelas 2 itulah kemudian langsung ke Pekanbaru atau masih di mana tadi Lubuk Linggau ya? Iya. Daerah Lubuk Linggau dulu. Belum, masih di Jambi dulu, kerja bangunan. Oh, ke Jambi dulu. Kerja bangunan dulu. Itu berapa lama tuh Bang di situ? Lama lah, namanya aja kan borongan. Oh, ikut borongan. Iya. Ikut borongan waktu itu bangun Rumah petak apa 20-an lah. perumahan ya? Perumahan untuk PT sawit. Oh. Istilah kayak barak ya. Iya, barak ya Bang. Kita Barak. sebut barak ya untuk di perumahan. Habis dari itu baru ke Pekanbaru, barulah di rumah makan. Iya. Target Abang sampai kapan nih kayak ini nih Bang? Kurang lebih 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Iya. Kenapa 1 tahun lagi? Karena uangnya belum cukup untuk modal. Berarti kalau ini udah 2 tahun, berarti kalau untuk buka pecel lele lumayan juga udah Abang dapat ya? Besar ya tuh. Kawan aja 30 tumbang. Maksudnya? 30 juta tumbang. Oh, untuk buka pecel lele. Iya, 30 juta. Cuman dapat beli kursi, beli meja, beli piring. Pas untuk beli ayam-ayamnya nggak cukup. Salah setting mungkin Abang. Ya, mungkin salah itulah, nggak tahu lah. Udah beli motor kan jauh itu kan. Modalnya untuk pertama motor, beli motor dulu. Kalau nggak ada motor nggak bisa kita ke pasar. Iya. Tumbang juga, uang 30 pun tumbang. Jadi rencana ini memang ada ya barangkali lah Bang nanti ada yang dengar dari diskusi kita hari ini. Ada nih yang mau bantu modal. Kita kan nggak tahu Bang. Karena niat kita bagus kan. Yang nyuruh tuh ada. Ada yang udah ini. Terus? Tapi belum aja. Kenapa? Yang jelas yang pertama belum berkeluarga, istilah jangan. Oh, jadi buka pecel lele nunggu keluarga dulu. Iya. Kenapa gitu? Kenapa nggak buka dulu baru kemudian Rumit tuh Bang. Pertama masaknya. join apa gitu? Pertama masak. Masak itu kita nggak bisa nggak tidur 24 jam tuh nggak bisa. Oh iya dong. Itu kan buka jam 3 sampai jam 3 lagi. Bangun. Oh ya harus ke pasar lagi ya. Iya, ke pasar lagi nggak bisa. Di Pekanbaru nih Abang tau nggak ada kira-kira yang profesinya sama dengan Abang ada berapa orang? Banyak lah yang jelas. Kalau dihitung mungkin 50-an ada tuh. Di tiap perempatan ya. Tiap-tiap perempatan. Di Aranut aja ada 2. Di Aranut 2. Di SKA yang banyak. Cewek cowok ada di SKA. Sering ada kadang sekali ngumpul apa gitu? Nggak pernah kalau di situ. Kalau di sini paling ngumpul sama anak pengamen aja kalau di sini ngumpulnya. Yeah. Cerita-cerita lah. Cerita-cerita nggak jelas. Tapi
Jadi hari ini lingkungan abang ini seperti apa nih? Pergaulan abang? Nggak ada pergaulan. Iya, Pergaulan sama-sama itu juga. berarti yang sesama di tempat Iya, abang mangkal tadi ya, kita iya. sebut tempat mangkal itu. Mm-mm. Oke, ada yang mau abang ceritakan apa gitu? Misalnya abang pengen berkeluh kesah apa, ingin nyampaikan apa gitu. Nggak ada yang disampaikan. Yang mau disampaikan, jangan menyerah sebelum kalah. Bahkan kalau kalah pun harus cari cara bagaimana menang. Iya, sebisa mungkin harus menang terus. Tapi kuat ya. Kuat, kuat semua lah bang. Kapan masa-masa ini kan namanya manusia tidak selalu berada dalam kondisi kuat. Kadang ada pas lagi down-downnya. Kadang biasanya pas kapan tuh bang? Bulan puasa lagi down. Payah itu bulan puasa. Kena marah terus itu kalau bulan puasa. Sama? Sama orang lah. Enggak, maksudnya itu ya kena marah pas di perampatan. Iya pasti perempatan. Karena kita kayak gini. Itu bulan down-downnya. Bulan puasa ini aja baru sekali. Habis sisanya nggak kerja. Enggak, maksudnya tidak kena marah nih karena apanya nih bang? Marah lah karena nggak puasanya itu dimarah. Oh, pada saat abang kerja, kayak Iya. kadang ada momen ketahuan lagi minum gitu. Nggak, Atau gimana? sering nanya puasa apa enggak. Kita bilang kan nggak puasa lah bu. Gimana mau puasa? Marah dia kalau kita nggak puasa kan. Kenapa nggak puasa? Katanya ditanya agama apa? Islam yang jelas pertama kan. Hmm. Ya, kalau Islam janganlah kerja kayak gini katanya. Itu masa-masa sulit lah bulan puasa tuh. Setiap bulan puasa. Iya, masa-masa sulit lah, masa-masa rentan keuangannya menurun kalau bulan puasa. Jadi down Iya, downnya karena itu ya. iya. Kalau terkait dengan pernah nggak semacam apa namanya ada satu saat merenung ngapa aku musim ini, apa yang harus aku lakukan, Nah, ada nggak keinginan kuat balik ke pangkuan keluarga gitu. kalau sekarang belum ada bang. Tapi kalau lagi di luar lagi enjoy, pokoknya selalu enjoy aja ya. Iya, belum ada mikirin keluarga. Pokoknya senang terus. Keren 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 keren. Mikir orang tua pas orang tua nelpon, Dia nggak boleh dia telepon marah dia nelpon. orang tua nggak boleh ditelepon. Iya, nggak boleh kalau dia mau nelpon dia yang nelpon. Kenapa gitu bang? Nggak tahu. Katanya cowok nggak boleh nelpon-nelpon orang tua katanya. Kalau cewek iya katanya. Oh itu pula ininya ya alam yang dibangun di keluarga supaya tapi bagusnya kan supaya anak laki-lakinya kuat nih. Iya. Jadi Kak, kalau orang tua nelpon sekali berapa tuh? nggak tentu kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kadang cuma minta uang, kirim kalau dia minta kan. Yang selalu nelpon? Nggak pernah, nggak ada yang mau ditelepon Enggak, maksudnya tuh yang selalu nelpon itu ibu, bapak. ibu. Cuman mau minta uang aja biasanya. Untuk beli beras, untuk beli apa lah yang jelas. Untuk jajan adik sekolah, Hmm, cuman untuk keperluan aja. iya. Atau khawatir enggak karena kalau abang yang nelpon nanti abang minta uang gitu. Enggak lah, enggak mungkin loh. Jangan sampai kita nelpon orang tua minta uang tuh jangan sampai. Walaupun kita nggak punya uang, jangan sampai Jangan meminta. bilang kita tak Iya, punya uang. iya, Itu memang harus dilakukan tuh bang. iya, Artinya biar orang tua tidak risau dengan kita iya. ya kan. Masa merantau minta uang sama orang tua? Malu lah kita. Mendingan balik Iya, kampung ya kan. yang penting balik kampung. Tidur aja di rumah. Tapi abang ada keinginan balik kampung? Belum. Enggak, artinya ada keinginan enggak? Aku nanti pengen kalau udah berkeluarga, aku pengen di Oh, kampung. Atau udah tua nanti aku pengen di kampung saja. Atau gimana? yang jelas kalau ingin pulang tuh Lebaran depan pulang ini harus pulang. Kalau Lebaran ini belum. Mau lebaran depan ada keinginan Iya. pulang. Mungkin 6 tahunan lah, 6 tahun apa 7 tahun udah lama pokoknya. Oke, kalau di Pekanbaru ini kan sebenarnya ada banyak kawan-kawan yang juga dari Palembang. Pernah coba cari tahu atau coba
komunikasi, coba kenalan, pernah nggak Bang? Nggak ada. Payah kalau sama sekampung tuh. Lebih baik sama orang lain aja. Lebih enak sama orang lain. Ngapa gitu? Iya. Atau pernah punya pengalaman barangkali sampai Abang Kalau sama orang sekampung tuh nggak enak pokoknya bang. pernah punya pengalaman? Iya. Seperti apa Bang pengalamannya Bang? Enak di dia nggak enak di kita yang jelas. Kalau ikut sama orang sekampung tuh. Enggak, maksudnya gini Bang, kayak saya kan punya apa namanya, teman-teman dari Palembang. Ada yang usaha jam ke kantor-kantor, ada yang punya usaha kerupuk, kayak gitu. Mm-mm. Pernah nggak main-main sesama, minimal main-main sesama kawan-kawan dari Palembang gitu? Nggak pernah bang. Paling main-main sama-sama sama-sama itu aja, orang-orang itu aja. Oh, merekanya gitu. Iya. Cerita-cerita sama orang itu aja. Paling main-main di warnet semua, main warnet semua. Main-main nggak jelas itu. Dengan yang senior-senior, dengan yang tua-tua, nggak juga. Enggak lah. Mana ada orang mau berkawan sama kita kalau kayak gini kan? Berkawan nggak jelas. Dari kerjaan aja nggak jelas. Mana ada orang mau berkawan? Mungkin kan orang memandang sebelah mata kan? Untuk apa? Udah belum, tapi belum pernah coba kan. Orang ini kerja kayak gini katanya. Mana ada uangnya kayaknya. Ngapain berkawan sama kita? Nah, karena kita memang, saya dulu pernah bahkan satu rumah dengan mereka waktu pada zaman kos-kos, ngekos dulu. Satu rumah itu kami ada berisi berenam, ya, tiga mereka, tiga kami, ya mereka yang kerja-kerja semua itu. Lubuk Linggau ini udah sampai setelah Palembang sebelum? Kalau dari Pekanbaru, Oh, setelah Palembang. setelah Palembang ya, setelah kota Palembang deh ya. Jadi Bang, pengalaman yang kayak gini mungkin nggak nanti akan berbagi dengan yang lain? Ada pengalaman hidup yang Abang alami sekarang ini. Mungkin lah. 100. Enggak lah 100%. Pokoknya mungkin. Ada juga orang yang mau ikut kan. Kira-kira nanti kalau ada orang yang ingin berbagi pengalaman tentang, ya artinya belajarlah dari hidup Abang. Apa yang mungkin akan Abang sampaikan? Apa? Pengalaman apa ya? Pengalaman di jalanan apa sih yang Abang alami yang enak dan tak enaknya lah? Enaknya dapat uang. Banyak kawan, Ya, banyak kawan. yang tak enaknya Ya itulah. kena marah gitu Iya, ya. cerewet-cerewet ibu-ibu itulah yang cerewet. Kalau Tapi bapak-bapak nggak ada yang cerewet. Nggak. kalau bapak-bapak cerewet berarti dia potensi keibuannya yang tinggi Iya, Bang. iya. Ini cerewet. Udah cerewet ngasih 1.000 lagi Iya, ya. cerewet-cerewet ibu-ibu lah. Ini ibarat masuk neraka sebelum meninggal. Iya, ibu-ibu itulah yang suka cerewet. Kalau bapak-bapak enggak dia. Tapi apalah yang Abang petik dari cerewetnya ibu-ibu tuh? Ada nggak ditanamkan semacam Ada juga. Ibu aku ke depan tak akan mau kayak gini terus. Nah, misalnya kayak gitu. ada lah bang, jelas ada. Ada ya. Ada yang marah untuk kebaikan ada. Ada yang marah emang anaknya nangis ada. Atau Abang ngejutkan nggak? Bah, itu kan anaknya nangis. Dia tiba-tiba nengok yang belum sekali sekali belum Iya, pernah iya. lewat di Merpoyan kan tiba-tiba lewat ada orang kayak gini langsung nangis. Marah orang tuanya. Kaget mungkin kaget. Apalah ini katanya. Baik, atau Dul, gimana Dul? Ini kalau bawa minum takut masuk ke badan. Iya, Tak diminum, mulut haus. iya udah biasa Nunggu bang itu. Udah biasa haus, udah biasa lapar tahan yang ya. jelas. Udah tahan. Oke, baiklah kawan-kawan band podcast, Bang Eko Ngopi Podcast. Ini tadi kita sedikit
berbincang dengan Febri, si manusia silver asal Palembang yang kita sebut meniti karir kesilverannya di Kota Pekanbaru. Dan ada banyak hal yang kita petik dari sini untuk masyarakat luas. Dan yang pertama, mencari rezeki yang halal itu susah. Tetapi rezeki halal akan jauh terasa lebih nikmat dan lebih bermanfaat ketika itu yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya atau tidak, garis tangan manusia itu berbeda-beda. Artinya, kesempatan hidup manusia untuk mendapatkan sesuatu itu pasti jalannya banyak. Jadi, tidaklah layak seorang manusia kemudian menilai bahwa melihat orang lain dengan sebelah mata atau melihat sinis pekerjaan orang lain, karena hari ini itulah rezekinya dia, dan kita tidak pernah tahu ke depan rezeki akan seperti apa, karena itu semua adalah rahasia Allah. Kemudian yang ketiga, dari apa yang disampaikan oleh Bang Febri tadi, si manusia silver yang ada di Kota Pekanbaru, menjalani hidup penuh resiko, penuh tantangan, dan bahkan cercaan, makian, cacian, tapi itu semua harus dijadikan sebagai alat motivasi, alat penguat mental dalam menjalani kehidupan, karena yakin apapun yang terjadi dengan kita setelah hari ini maupun masa lalu, itu adalah semua proses untuk menjadikan kita sebagai seorang manusia yang utuh, untuk bisa dapat menjalani hidup di hari berikutnya. Dan yang terpenting, apapun yang kita dapat dari Bang Febri hari ini, semua adalah ilmu pengetahuan, semua adalah pembelajaran tentang kehidupan sosial, dan apapun kondisi, orang tua harus tetap menjadi hal yang utama. Dan kalau kita dengar tadi dari Bang Febri bahwa hari ini beliau sudah sekian tahun tidak pulang, tapi tetap berkomunikasi, dan tidak diizinkan nelpon orang tua. Nah, kalau kita petikkan secara negatif, ini orang tua sayang, apa tidak. Tapi kalau kita ambil positifnya adalah, ini adalah bentuk didikan orang tua kita tentang bagaimana ini loh hidup yang harus dijalani dan tidak boleh mengeluh. Begitu Bang Febri ya? Iya. Oke Bang Febri, terima kasih sudah bersedia hadir di Band Podcast bersama saya Eko Hero. Dan bagi kawan-kawan atau bagi masyarakat luas yang terutama yang berada di Kota Pekanbaru, mungkin tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengundang Bang Febri untuk mengisi acara apapun di rumah, apakah ulang tahun ataupun sekedar hiburan biasa, karena beliau punya potensi untuk menghibur. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya bersama saya Eko Hero. Salam perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.